warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Cahaya kembali hadir menemani Anda dalam program Toga Tanaman Obat Keluarga, sebuah program acara yang membahas tentang berbagai tanaman herbal. Dan seperti biasanya hari ini saya masih bersama pakar toga, suhu kita ada Pak Wahyu. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya? Iya, selalu Alhamdulillah. Sehat. Masih berseri akibat kelebihan durian kemarin. Baik Pak Wahyu, hari ini luar biasa sekali karena pemirsa yang pastinya hari ini kita spesial sekali karena kita berada di Kebun Toga Wahyu Alam Banaran dan saya ditemani oleh adik-adik yang luar biasa sekali. Dari mana adik-adik? Kami dari kelompok 27 KKN UNP Kediri. KKN 27 UNP Kediri. Salam dari kami KKN UNP, emang paling kece. Iya, the best funky, juga makin happy. So happy, the best community. Wah, keren. So happy the best community. Malah benar jadi the best ya Pak ya. Community, luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Nah, pas sekali kebetulan hari ini karena audiens kita di sini juga adik-adik remaja ya Pak Wahyu ya. Kita juga akan membahas tanaman-tanaman obat atau racikan rakyat, racikan-racikan di mana racikan ini nanti bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Oke, hari ini yang pertama akan kita bagikan apa dulu Pak? Iya, jadi ada satu resep yang saya kira perlu kita wartakan karena Presiden kita, Presiden Jokowi, meminum ramuan ini sudah 20 tahun sejak beliau belum jadi bupati, belum jadi presiden, belum jadi gubernur. Wah, berarti masih jadi pengusaha dulu ya Pak ya? Masih jadi pengusaha, jadi setiap hari beliaunya mengkonsumsi ini dari pengakuan beliau. Dan meskipun di Istana Negara, beliaunya sendiri ngeracik sendiri resep ini. Bapak Presiden, Bapak Presiden kita, ya. Jadi paling tidak kita kenalkan resepnya cukup dari 3 macam ramuan, 3 macam bahan. Yang pertama adalah kunyit, kemudian jahe, dan temulawak. Jadi masing-masing ini, kenapa 3 ini menjadi andalan Bapak Presiden? Karena ramuan ini adalah salah satu ramuan yang saya kira dari ketiga bahan ini mempunyai manfaat yang luar biasa. Kunyit bersifat anti radang, anti gregesi, meskipun kerjanya lembur, tidak pernah gregesi, sehat terus. Iya, antibiotiknya tinggi ya Pak ya. Antibiotiknya tinggi. Kemudian jahe, meskipun di udara AC, di tempat manapun, beliaunya tidak pernah masuk angin dan selalu dalam kondisi hangat. Karena kondisi hangat perlu sekali diperoleh oleh seorang seorang yang berkarir, apalagi dengan jam terbang yang tinggi dan waktu yang saya kira sangat luar biasa sibuknya. Kemudian temulawak. Temulawak adalah satu wujud di mana menyehatkan lambung, menyehatkan liver, membantu pencernaan kita. Saya kira dengan resep-resep ini kita nanti bisa merasakan, wah Bapak Presiden kita kok sukanya ramuan ini. Nanti paling tidak adik-adik kita KKN dari UNP bisa merasakan kalau presiden kita suka, paling tidak anak muda harus suka. Betul, karena bagus untuk menjaga kesehatan. Iya, betul sekali. Jadi untuk ramuan ini nanti kita rebus dengan air kurang lebih 2 liter, dengan takaran masing-masing bahan 2 on. Masing-masing bahan 2 on ya. Kalau misalkan kita pakai empuk kayak gini Kak, kira berapa empuk kira-kira? Kira-kira sekitar 8 empuk. 8 empuk ya. Jadi caranya ada teori dalam proses pembuatan jamu. Wah, ini kok kelihatan jorok ya, tidak dicuci ya. Dikupas sepertinya dikupas. Ini adalah salah satu resep yang kalau kita teliti kandungan zat dari empon-empon itu menempel pada kulit. Jadi kalau kita kupas rasanya tidak sesedap kalau kita tidak dikupas, jadi tetap enak. Kemudian berarti tinggal dicuci bersih aja. Cuci bersih, gitu ya, direndam dulu setengah jam, setelah itu dikocok, cuci lagi. Saya kira sudah siap untuk kita masak nantinya. Caranya yang terbaik kalau dalam modern biasanya di blender. Itu rasanya kurang enak ya. Sedap ya Pak ya. Kurang sedap, tetapi kalau kita keprak nantinya juga sangat bagus untuk kita konsumsi dan rasanya saya kira nanti lebih enak. Lebih enak. Pak Wahyu, dari segi rasa itu kan sudah jelas berbeda gitu ya antara proses yang dikeprak dengan proses yang di blender. Nah, kalau dari kandungan zat-zatnya ini sebenarnya gimana Pak dari dua perbedaan proses ini? Kalau di blender nanti akan keluar pati
atau endapannya. Tetapi kalau kita keprak tidak akan keluar pati atau endapannya. Iya, jadi justru untuk kesehatan. Intinya aja, sarinya aja gitu. Sarinya saja. Jadi kalau nanti kita keprak seperti ini ya. Jadi ini keprak seperti ini. Ini adalah nanti patinya tidak ada. Jadi masuk dalam apa? Istilahnya sudah tidak akan mengalami kondisi pengendapan ya. Jadi tetap bening tapi berkualitas yang bagus. Jadi nanti kita ambil 2 on jahe, 2 on temulawak, nggih. 2 on temulawak, juga 2 on untuk kunyit. Kunyit juga. Kalau temulawaknya berapa rimpang nih Pak? Saya kira nanti 1 rimpang cukup. 1 sudah cukup, cukup ya. Dengan takaran air berapa? 2 liter ya. 2 liter. Iya. Direbus jadi 1 atau 1,5? Jadi tersisa 1,5. Tersisa 1,5. Iya. Nah Pak Wahyu dalam proses perebusan nih ya. Iya. Misalkan untuk proses perebusan yang pertama kali ini udah selesai, airnya udah kita ambil. Nah ini kan bahan-bahannya kan masih tersisa tuh Pak. Nah ini masih bisa digunakan lagi nggak? Jadi untuk jamu ini paling tidak kita bisa manfaatkan selama 3 hari terus dipanasi, ya. 3 hari terus dipanasi. Jadi cukup sederhana. Bapak Presiden kita aja setiap hari ya seperti ini. Jadi dia tidak mempercayakan masak jamunya kepada orang lain. Asisten no. Biar saya racik sendiri. Racik sendiri, iya betul sekali. Cukup sederhana dan bahan-bahan ini sangat mudah didapatkan. Kalau misalkan pemirsa kesusahan, aduh mau pasar jauh, ini warung-warung udah ada kok Pak ya. Ada, jadi kunyit, jahe, temulawak adalah salah satu ramuan yang saya kira sangat mudah untuk kita dapatkan. Dan perebusannya pun untuk pancinya ini juga pilih-pilih ya Pak ya? Iya, pilih-pilih. Yang paling bagus adalah dari keramik. Yang dari keramik. Yang dari keramik itu paling bagus. Yang kedua dari tanah liat seperti ini. Nanti yang ketiga dari panci stainless atau belirik ya. Panci stainless atau panci belirik. Kenapa ini bisa langsung dimasukkan tapi rasanya tidak enak? Harus kurang sedap ya, Pak? Iya, kurang sedap. Tujuannya untuk mengeluarkan minyak atsiri, mengeluarkan kandungan minyak atsirinya dan menguatkan aromatiknya. Ya. Jadi cukup 2 ons yang kita butuhkan ya, Pak ya? Betul sekali. Perlu dikasih gula nggak sih Pak? Kalau enaknya tetap kasih gula, nanti bisa asam sedikit tidak apa-apa, tapi tidak perlu tidak apa-apa. Kalau misalkan gulanya itu kita nggak pakai, kita ganti dengan madu boleh nggak Pak? Boleh, tidak apa-apa. Madunya direbus atau setelah hangat? Setelah hangat baru dituangkan. Gulanya bisa pakai gula aren, gula putih atau gula kelapa. Tapi yang paling enak kita pakai gula aren. Gula aren. Nah Pak Wahyu, kalau untuk orang yang memiliki diabetes, nah ini bagaimana? Apakah ramuan ini juga bisa digunakan? Kalau untuk diabetes kita bisa menggunakan dari gula aren ya. Jadi gula aren kita ambil. Pemanisnya kita pakai gula aren ya? Ambil 1 aja cukup. Berarti 2 liter pakai 1 gula sudah cukup ya sudah Pak? Cukup. Nanti adik-adik wajib ngicip. Ternyata Bapak kita Presiden aja konsumsi ramuan ini. Nanti anak-anak mudanya gimana ya? Betul sekali. Nah, oke, kita kupas sedikit untuk ramuan-ramuan tadi Pak ya. Kunyit ya, tadi udah di awal udah Pak Wahyu sebutkan bahwasanya antibiotiknya cukup tinggi ya kan. Terus kemudian bermanfaat untuk apa aja sih lagi Pak? Kunyit biasanya untuk antivirus, kemudian antibiotik yang cukup bagus, kemudian berefek anti radang, kemudian berefek menambah energi dalam darah agar kualitasnya warna darah itu lebih tajam lagi. Jadi ada seseorang yang mengalami kondisi kecapean biasanya ditandai dengan kondisi kualitas darahnya kurang energi. Energinya biasanya dikasih dengan virus. Apalagi dalam musim-musim di perjalanan banyak orang terkena flu, pilek ataupun batuk, paling tidak itu adalah salah satu penangkalnya antivirus kita pakai kunyit. Gitu. Kemudian jahe, paling tidak jahe ada memberi unsur hangat, menghangatkan meridian kita ya, dalam artian tubuh kita agar lebih bagus. Kemudian sifat hangat juga merangsang organ dalam kita agar bekerja dengan baik. Contohnya seseorang yang sering minum es biasanya dalam geraknya males, tetapi kalau suka konsumsi rempah-rempah ataupun jahe, geraknya lebih gesit lagi. Lebih gesit lagi ya. Jadi mempengaruhi keenceran darah. Dan jahe diyakini dan diteliti
berefek meluruhkan semua kolesterol dan asam urat. Oh, Jadi iya, kalau iya. kita makan bakso, makan apa, jangan minum apa ya istilahnya es teh ataupun yang lain, tapi kita ambil wedang jahe. Wedang jahe, Iya. fungsinya membantu untuk meluruhkan kolesterolnya Meluruhkan itu kolesterol ya, Pak, dan lemak dan menyehatkan jantung juga. Ya, terus mengurangi efek tekanan darah rendah ataupun hal-hal yang terkait dengan kondisi kecapean yang akut. Oke. Oke. Nah, Pak, dari ramuan 3 bahan ini tadi ya. Nah, ini kalau dibandingkan yang dikasih asam dengan yang enggak, itu kalau dari rasanya lebih enak gimana sih, Pak, Iya. sebenarnya? Ini selera, paling tidak kalau kita campur sedikit asam, memang rasanya hampir sama dengan kunyit asam. Tetapi Iya. ada hal-hal tertentu orang yang tidak bisa mengkonsumsi kunyit ya, mengkonsumsi asam, karena ada unsur asam lambung. Asam lambung. Iya. Jadi paling aman skip aja asamnya ya, Pak, ya. Asamnya ya. Oke. Jadi kita pakai resep aslinya saja. Iya, nanti. jadi rasanya lebih ke Iya. manis ya. Iya. Kalau untuk perebusan dengan 2 liter ini menjadi 1,5 butuh waktu berapa lama, Pak? Paling tidak seperempat dengan kondisi api yang agak besar. Wah, ya. ini temulawak aja sudah tercium. Sudah tercium ini. Aromanya segar. Iya, ini sebentar Sekaligus lagi. juga merangsang nafsu makan ini, Iya, Pak, betul ya. sekali. Oke. Iya. Jadi yang badannya kurus-kurus biar agak gemoy sedikit ya. Tetap sehat karena Iya. yang utamanya dari lambung. Dan Iya. temulawak itu memang jadi kunci utama Kunci ya, Pak, utama. Jadi ada orang mengatakan saya tuh pengen sehat tapi enggak pengen nafsu makannya bagus, itu keliru. Tetap makannya enak tetapi badannya sehat. Jadi perkara nafsu makan adalah satu wujud di mana seseorang pada tingkat kesehatan yang prima. Sesehat apapun kalau makannya malas itu ada tanda-tanda bahwa kondisinya ada unsur penurunan atau unsur terganggu. Oke. Iya. Iya. Jadi tetap harus nafsu makan harus tetap ada ya, Pak, Iya, ya. betul sekali. Ini Nah, udah kecium nih. Iya. Harum banget nih. Nggih. Seperti masakan. Cuma Iya. ini jamu loh ya. Jamu. Pemirsa, Resepnya jangan sederhana. salah. Saya melihat YouTube-nya Bapak Presiden, wah luar biasa ini. Perlu kita kenalkan pada anak-anak ini, Iya, pada betul. Tapi remaja-remaja. saya yakin loh adik-adik di sini pasti nggak mau di jamu itu pasti pahit, ya nggak? Tapi Pasti sebenarnya identik enak. tuh seperti Iya. itu ya. Ada yang pernah minum jamu di sini? Ada pernah minum jamu? Pernah. Minum apa? Pernah. Beras kencur ya? Iya. Minum apa, Kak? Oh, Pahitan. Wah, Pahitan ya. luar biasa. Wah, kerennya warnanya hitam itu. Iya. Tahu racikannya dari apa itu? Oh, udah. Nanti kita tanya Pak Wahyu Iya, ya. siap. Nanti di sesi yang kedua dan ketiga kita ada sesi tanya jawab juga. Jadi adik boleh tanya semuanya, baik punya keluhan atau mungkin Pak, saya pernah minum ramuan ini, misalkan ramuan jamu pahitan itu ramuannya apa aja, fungsinya atau apa, boleh nanti ya. Di sesi kedua dan ketiga nanti kita buka di sesi tanya jawab. Jadi adik-adik mulai dari sekarang boleh disiapkan, dicatat dulu nih mau ditanyainnya apa. Mumpung ketemu dari Pak Wahyu. Iya, siap. Oke. Nanti kita juga ada sesi icip-icip di sesi yang ketiga. Ketiga, Jadi kita iya. rasain bagaimana rasanya. Pak Wahyu, dari resep ini tadi kan ada 3 bahan, 4 dengan gula aren. Nah, Iya. misalkan supaya tis rasanya itu biar ada lebih mantepnya kita kasih kayu manis. Nah, ini boleh nggak Iya. atasari? Ada seseorang yang memang suka dengan bau kayu manis, ada yang tidak suka. Jadi kita ambil tengah-tengahnya saja. Jadi ini adalah ramuan pokok yang memang bisa digunakan. Tetapi ramuan ini bisa dikombinasi campur kapulaga sedikit, cari asam, kemudian kayu manis, kemudian lempuyang, tidak apa-apa. Tapi pokoknya tetap yang ini. Jadi, Pokoknya ada tetap 3 bahan ramuan ini tiga. ya. Ini sudah Kunyit, matang, jahe, dan juga temulawak. Temulawak. Ini ada 3 pokok yang Nggih. harus tetap ada gitu ya. Iya. Jadi untuk ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain ini bisa. Bisa, iya. Tapi sebenarnya ini merubah dari khasiat ramuan ini nggak sih, Pak? Ya tidak, saya kira justru menguatkan. Jadi tergantung kondisi seseorang. Contoh, seseorang terkena temulawak, tekanan darahnya turun. Untuk menangkalnya, karena yang minum ini orangnya tekanan darahnya rendah, paling tidak nanti dicampur jahe, kemudian dicampur lempuyang, kemudian dicampur sedikit kencur, itu bisa. Oke, berarti ditambah lempuyang dan juga kencur ya. Ya. Oke. Oke, bisa kita ambil ya. Ya. Oke, sudah matang ya, Pak? Sudah, ya. Oke, nah, wah warnanya cantik sekali. Iya. Khas Jawa. Khas ini. Jawa. Ramuan kita tuh luar biasa. Jadi
negara kuat, masyarakatnya sehat, salah satunya adalah minum jamu. Wah, oke. Ini kalau yang minum untuk anak-anak juga boleh? Boleh. Batasan usianya berapa, Pak? Paling tidak anak suka nasi berarti sudah bisa minum. Wah, aman dong ya Iya. berarti ya. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Penasaran kan resep kedua dan ketiga kita nanti apa, bagaimana manfaatnya, dan juga nanti adik-adik boleh bertanya di sesi kedua dan ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana karena Toga akan kembali Anda selepas beberapa pariwara berikut ini. Oke. Pemirsa, Toga masih menemani Anda dalam acara yang spesial kali ini dan juga kita masih ditemani adik-adik dari mana? Dari kelompok KKN UNP Kediri. Wow, luar biasa. Masih semangat ya? Oke, masih semangat juga untuk nyicipin jamunya? Oke. Harus wajib, nggak dapat nilai nanti kalau nggak nyicip ya. Oke, karena di depan kita ini ada banyak sekali bahan-bahan tanaman toga, pemirsa di rumah juga ya. Mungkin nanti pemirsa ada yang mau tanya boleh silakan aja kirim melalui WhatsApp ya di nomor yang tertera di bawah layar kaca ini. Jadi boleh bertanya apa aja keluhannya atau manfaat dari tanaman yang mungkin baru tahu. Oh, saya baru tahu nih tanaman ini namanya apa nih. Tanya aja ke Pak Wahyu, nanti kita akan jawab dalam sesi toga berikutnya ya Pak ya. Siap. Oke, baik. Nah, kita akan masuk ke resep kita yang kedua. Iya. Kali ini kita akan bahas apa ya Pak? Iya, resep kedua kita ambil dari beberapa resep kuno dari kitab-kitab Jambi di Kota Kediri. Jadi Kediri adalah kota kerajaan di mana keberadaan jamu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Itu bisa kita lihat dari beberapa prasasti, kita bisa lihat dari beberapa catatan kuno, yang secara umum bisa kita angkat, kita tularkan pada anak-anak ataupun adik-adik remaja yang sekiranya nanti bisa memberi satu motivasi bahwa ternyata jamu luar biasa. Jamu ini adalah bersifat untuk anak-anak ataupun orang dewasa ataupun remaja yang dalam kehidupannya sangat sibuk, kemudian pengen tampil lebih oke lagi ya. Iya. Dari hari ke hari tidak semakin suram tapi semakin kinclong ya. Iya betul, tanpa skincare. Tanpa skincare ya. Jadi bahannya ini adalah untuk remaja yang memang secara umum dalam masa-masa perawatan, selain kita menggunakan kosmetik yang sudah ada, paling tidak kita harus pengobatan membuat jamu dari dalam. Iya betul. Jadi Jaga dari dalam juga ya. dalam agar lebih fit lagi, lebih berprestasi lagi dan lebih menarik lagi agar apa yang kita idam-idamkan menjadi seorang wanita yang cantik, menjadi seorang remaja putra yang semakin ganteng, itu nanti bisa terwujud. Oke, betul Jadi sekali. salah satunya adalah resep yang kita ambil adalah resep ini ya. Kita ambil daun pegagan. Daun pegagan. Pegagan ini apa fungsinya? Pegagan adalah berefek menambah nutrisi otak dan untuk mengurangi kerusakan jaringan dalam kulit maupun dalam organ dalam. Jadi semakin kita minum pegagan, maka kita akan semakin tampil lebih oke lagi. Wow, ya, oke lagi. Kita Kreativitas masukkan dari ya. dalam ya. Ya, ini nah, ini kalau aku lihat kan pegagannya pegagan air ya. pegagan Pak, air karena ini untuk anak-anak yang memang secara umum anak mahasiswa atau anak pelajar. Ini pegagan air untuk nutrisi otak, biar berpikirnya lebih cepat lagi. Kemudian bahan yang kedua, yang wajib harus ada, mungkin dari beberapa adik-adik semua kurang tahu ya. Ini warnanya apa? Seperti ini. Warnanya apa ini? Iya, ini adalah bahan utama untuk kosmetik yang dipakai sebagai lulur. Siapa yang tahu? Apa namanya? Bahan Mungkin ada yang utama tahu? yang dipakai untuk lulur? Apa? Kunyit bukan. Kalau kunyit warnanya merah ya. Bukan. Kalau kunyit warnanya bukan kunyit seperti warnanya ini. seperti Boleh ya, mungkin bukan. Temulawak boleh dipotongin dulu nih Pak. Temulawak ini warnanya lebih gelap ya. Kayak kunyit Pak, Ya. potongin kunyit. Kalau kunyit ini warnanya juga berbeda. Berbeda. Ya, ini sama ini Beda loh. berbeda. Jadi bahan ini banyak dipakai oleh putri-putri keraton untuk minuman, untuk lulur, untuk jamu, ataupun bahan-bahan yang berefek menambah kulit kita agak langsap. Nah, bisa dibedakan ya. Ini warnanya lebih cerah ya. Ini agak
agak lagi Nggih. kameranya di sini. Bilang dong kameramen ya. Ini dari kunyit, ini bukan, ini dari temulawak. Jadi kalau temulawak dia cenderung agak lebih sedikit Lebih gelap hitam ya, lagi, lebih ya. gelap warnanya Iya. ya. Jadi, Oke, ini nggih. nanti dapat hadiah loh bisa jawab. Apa jawabannya? Ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Bahan Inilah. utama buat lulur. Lulur adalah namanya temu giring. Nah, Nah, temu giring ya. Ini temu giring. emangnya bilang sudah pernah pakai? Temu giring adalah bahan pakai lulur, dipakai sebagai minuman agar kulit kita semakin kinclong. Betul. Jadi ini kalau pakai lulur, Mbak Dei langsung langsung kulitnya kuning. Langsung kuning secara instan loh nih. Iya, Jadi jadi- nggak perlu pakai yang namanya skincare mahal ya. Iya. Kalau aduh aku mau ada cara ini kok kulitku pingin Lah, kelihatan ini. kuning langsat loh. Ya, kuning langsap langsung, ya. Jadi warnanya ke kulitnya juga memang bagus Nggih. kalau dipakai langsung sih. Nggih. Soalnya saya dulu kalau waktu remaja nih Dede, kalau mau nari nggak usah pakai bedak. Kalau pakai bedak kan Pakai ini pasti akan dilembutkan, dipakai langsung. Betul. Paginya sore, pagi, siang, atau kok Hasilnya kelihatan lebih kulitnya hitam. Tapi kalau manggung di malam hari kok kuning langsap. Resepnya pakai ini temu giring ya. Jadi ini ada rasa tips instan. Nih Iya. pemirsa, kelihatan kan kuning sebelah pemirsa. Tapi memang manfaatnya luar biasa sekali. Iya, luar ya, Pak, biasa ya. ya. Nah ini selain digunakan untuk lulur ya Pak, temu giring ini ternyata bisa juga dikonsumsi ya Pak. Dari ya? dalam, Dari ya, dalam bisa iya, ya. bersifat lebih mengurangi warna-warna gelap di dalam kulit kita yang kelihatannya orangnya bersih, tapi kok di dalamnya kelihatan suram gulap ya. Iya. Itu biasanya seperti ini. Dan Iya. temu giring ini juga berefek mendongkrak kondisi fisik agar lebih bagus lagi ya. Oke. Iya. Ya, kalau udah jadi skincare mahal loh ya, Iya. jadi ya. Terus resep yang kedua, resep yang lain. Ada seorang cewek, kemudian kulitnya bersih, otaknya bagus, tapi kok wajahnya pucat, itu berarti kecantikannya masih kurang ya. Karena apa? Rona wajah, kemerahan di wajahnya kurang. Agar kelihatan lebih memerah dari jarinya, dari bibirnya, dari raut kulitnya. Salah satunya yang wajib adalah kita pakai lempuyang. Lempuyang. Ya, jadi pakai lempuyang. Jadi Ada yang lempuyang, sudah pernah tahu lempuyang? nggih. Oh belum Iya. pernah. Lempuyang zaman itu now. istilah lainnya kalau kita pakai, kita konsumsi, semakin disayang. Ya, yang punya pacar semakin Gitu. disayang. Jadi biar tambah disayang sama Biasanya pacar ya, seminggu Pak. 2 kali, 3 kali, akhirnya setiap hari datang. Tiap hari. Iya. Lama-lama maknya udah nikah aja kamu. Ini Kalau lempuyang. lempuyang ini manfaatnya untuk apa sih Pak? Ini untuk menambah darah dan menguatkan tulang dan mengurangi kelesuan. Tetap juga ada Wah, hikmahnya. berarti kalau ada lempuyangnya ini cocok buat adik-adik yang lagi patah hati ini ya? Iya, betul. Biasanya kalau patah hati kan bawaannya kan males gitu ya, Iya. lemas terus gitu ya. Iya. Jadi biar lebih semangat dongkrak, Nggih. jangan lupa minum ini. Ramuan Nggih. yang kedua. Ini bahannya yang kita sediakan cukup lumayan Iya, banyak lumayan ya Pak ya. Kemudian tambahan yang lain, kita ambil kayu manis ya Mbak ya, Kayu 1 manis. jari atau Mas ya. Perlu dikeprak lagi Pak? Iya, bisa. Iya. Kemudian agar rasanya enak, kita campur dengan kencur ya. Ada kencur. Kencur dan kapulaga. Kencur dan kapulaga. Sedikit aja kencur kapulaga sebagai menguatkan rasa. Cukup banyak ini bahannya. Iya. Terus yang kapulaga sudah masukkan. Sudah Kapulaga ya Perlu siap. dikeprak Pak? Dikeprak nanti biar kandungan minyak atsirinya keluar. Oke. Jadi kalau saya masak ya enggak kalah dengan anak-anak remaja Betul. cewek Bedanya ya. kalau Pak Wahyu ini masaknya masak jamu ya. Masak jamu. Masaknya Iya, masak masak jamu. jamu. Oke, Siap. tapi nanti kita nikmati resep masakan Pak Wahyu setelah acara ya. Iya. Itu khas yang masak Pak Wahyu. Kita campur lagi dengan gula aren. Gula aren. Iya. Oke, kita sebut lagi bahan-bahannya Pak Wahyu karena Iya. bahannya cukup banyak banget Iya. hari ini. Ada yang pertama adalah pegagan. Pegagan. Yang kita butuhkan tadi butuh berapa banyak Pak Wahyu? Iya, pegagan kira-kira 15 lembar untuk 2 liter air. Oke, Kemudian temu giringnya 2 on, temu giring 2 on, lempuyangnya 2 on, lempuyang 2 on, kencurnya 50 gram, kencur 50 gram, kapulaga 15 biji. kapulaga 15 biji, Iya, sedikit jahe aja untuk sedikit menguatkan. cair. nggak Oke, apa-apa. wah cukup banyak Iya, ya. iya. Ada temu giring, ada temu lawak juga ya Pak tadi? Tidak ada, Oh, nggak pakai ya? Iya, tidak pakai kita. Oke, temu Gantinya giring. kita pakai
tadi jahe, kencur, temu giringnya tadi. temu giringnya banyak, temu buatkan. giring ya. Iya. Jadi lebih banyak ketemu giring sama ini lempuyang. ya, lempuyang ya. Iya. Oke. Jadi ada istilah seseorang yang cantik itu tidak dalam wujud wajah, tetapi harus diwujudkan dalam kecerahan kulit kita, ya. Oke. Karena sekarang memang Iya. make up sendiri memang banyak ya. Betul. Kelihatannya kusam, tapi setelah make up kinclong. Tapi Iya. setelah itu Hapus ya, hapus lagi, kembali sudah lagi. kembali lagi. Paling tidak lebih baik make up sedikit tapi Iya. natural. Betul, betul sekali. Iya, Nah, iya. kalau dari bahan-bahan yang sudah kita siap, kita rebus, kita tambah dengan gula aren tadi, Pak. Iya. Secara keseluruhan ini manfaatnya apa sih, Pak? Manfaatnya yang pertama, dalam aktivitas kita tidak mengalami kondisi kecapean. Terus yang kedua, mengurangi kurang darah. Karena orang yang capek biasanya darahnya, energinya kurang. Itu kita bisa ambil dari lempuyang. Kemudian yang ketiga, faktor perawatan dari dalam. Kulitnya yang kusam ini membuang semua racun ataupun semua kotoran yang ada di dalam pori-pori kita ataupun di dalam organ kita. Karena ada temu giring. Kemudian pegagannya bersifat agar kita dalam menjalani satu pekerjaan tidak mengalami kondisi depresi. Karena energi otaknya sudah disuplai dari pegagan. Terus dari kencur, itu mengurangi efek bernapas yang sesak dan yang lain-lain. Kemudian Kapulaga juga berefek menghangatkan meridian dari dalam tubuh kita. Oke. Iya. Terus kalau untuk remaja ini kalau mengkonsumsi ramuan ini, takarannya seperti apa? Paling tidak setelah sarapan, setelah itu minum teh atau penyalain, berangkat kerja minum setengah gelas ramuan ini. Nanti kita harapkan dalam 1 hari menjalani satu pekerjaan tidak akan mengalami kondisi sakit ataupun keletihan ataupun kejenuhan dalam bekerja. Oke, baik. Adik-adik ada yang mau tanya? Silakan boleh angkat tangan. Yang penting boleh. Kakak silakan berdiri. Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Orlando Eka. Iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Orlando Eka. Di sini saya ingin tanya, Pak. Iya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan kalau jamu Bapak bisa bertahan sampai 3 hari. Iya. Nah, bagaimana Bapak menjaga kualitas jamu Bapak? Apakah Bapak memiliki proses produksi dan penyimpanan yang khusus? Iya. Oke, baik. Iya, Terima iya. kasih. Tepuk tangan dong. Nah, ini pasti banyak saya tuh yang cewek. Karena butuh perawatan ekstra. Kita tunggu pertanyaan. Kita jawab dulu sembari yang lainnya mempersiapkan pertanyaan ya. Ada memang beberapa macam jamu ya yang kita konsumsi. Ini adalah jamu godok. Jamu godok dalam proses pengerjaan setiap hari harus direbus. Jadi umpama kita pakai 1 hari ini masih sisa, kita rebus lagi 2 hari. Setelah itu masih sisa, kita rebus lagi 3 hari. Jadi tidak ada pengawet, tidak boleh dalam hal pembuatan jamu ini nanti tidak sama sekali tidak direbus. Jadi harus tiap hari dipanasi untuk menghilangkan efek basi. Tetapi kalau kita ingin membuat jamu yang bersifat instan, kita bisa ambil temulawak seperempat kilo, jahe seperempat kilo, kemudian kunyit seperempat kilo. Kita cuci, kita blender, dicampur dengan air setengah liter, diperes ya. Peresannya tadi diendapkan sebentar, kemudian dimasukkan dalam wajan teflon, dicampur gula, diaduk terus menjadi kristal. Ya, jadi ada proses Itu, pengkristalan ya, Pak. Kristalan itu bisa. Terus ada lagi nenek moyang kita itu membuat jamu dengan takaran kurang lebih 100 liter ataupun 50 liter. Dengan bahan sesuai standar ini ya. Tetapi ngerebusnya 20 hari. Tiap hari dipanasi. Dari 100 liter tersisa 40 liter. Setelah itu kita kemas, kita masukkan botol, bisa bertahan 1 tahun. Oh. Iya, Tapi tapi 20 tanpa hari pengawet, non-stop tanpa ya, Pak? benzoat ya. Tanpa pengawet. benzoat. Jadi itu ada teori-teori seperti itu. Pertanyaan bagus. Nantinya paling tidak dengan apa? Dengan konsep seperti ini. Tapi yang tetap terbaik adalah jamu godok. Jamu godok ini adalah tetap yang terbaik karena prosesnya segar dan langsung dikonsumsi ya, Pak ya. Oke, saya kalau dalam proses pengkristalan mungkin ada beberapa nutrisi atau saja yang berkurang. Iya, karena terlalu panas sering istilahnya dipanasi terus ya. Oke, iya. jadi itu ya Kak ya prosesnya kita bisa menggunakan 2 metode proses.
proses ada 3 ya Pak ya 3 sebenarnya. tadi. Ada proses pengeringan yang direbus secara langsung kalau udah dikeringkan atau Om Jawa bilang dikrecek Iya. ya. Kemudian proses pengkristalan yang dicampur gula Iya. seperti tadi. Kemudian yang proses yang paling bagus ada proses perebusan iya. dalam kondisi yang segar. Iya. Supaya tidak basi, ini bisa di setiap hari dipanasi atau direbus ulang. Nah, misalkan Pak Wahyu, sekarang kan udah zamannya modern, Iya. udah ada yang namanya kulkas, Iya. ya. Misalkan nih, aku udah ngerebus nih 1 panci, Iya. kemudian saya saring, terus dingin udah tak masukin botol, Iya. masukin ke kulkas. Iya. Aman nggak sih sebenarnya? Aman-aman saja. Kalau di kulkas bisa kita bertahan paling tidak 1 bulan. Tapi dengan satu catatan memang perlu dimasukkan freezer. Jadi kalau kita pengen menggunakan lagi, dicairkan dulu, direbus sebentar atau dihangatkan, tidak apa-apa. Menghemat istilahnya, menghemat energi. Tetapi jamu yang terbaik kalau disimpan dalam freezer paling tidak rebusan 3 hari. Itu yang terbaik. Oh gitu. Iya. Kalau rebusan pertama gimana Pak? Pertama sisa ramuan itu masih menempel pada bahan tadi. Oh. Jadi minyak atsirinya belum keluar maksimal. Nanti rebusan kedua minyak atsirinya tersisa 20%. Rebusan yang ketiga semua kandungan obat sudah masuk dalam air godokan tadi. Oh, luar biasa. Iya. Jadi paling bagus itu adalah rebusan yang ketiga ya untuk hasil yang Nggih. maksimal. Wah, Iya. Oke. Nih, satu catatan ilmu baru nih ya buat pemirsa ya. Jadi kalau mungkin ingin bikin jamu rebusan biar nggak ribet berkali-kali untuk merebus atau cari bahan untuk stok di kulkas, paling aman cara memprosesnya seperti ini tadi. Misal nih Pak Wahyu ya kan selama 3 hari ini kita merebus ya. Rebusan pertama kita simpan dalam wadah ya. Kemudian hari kedua kita simpan dalam wadah dan semuanya dimasukkan ke kulkas tapi tidak freezer. Kemudian kita rebusan yang ketiga. Rebusan pertama dan kedua ini dicampur dengan rebusan ketiga. Ini efeknya bagaimana? Efeknya tetap rasanya masih enak yang direbus yang ketiga. Jadi rasanya akan berkurang. Jadi tetap yang hari ketiga itu yang paling enak. Yang paling enak tetap yang ketiga ya. Walaupun dicampur yang pertama dan kedua itu tidak berpengaruh ya, Pak, utama kalau mungkin ada jenis kayu manis atau asam itu lebih enak lagi. Oke. Nah itu caranya ya pemirsa ya. Adik-adik ada yang mau tanya lagi? Silakan boleh angkat tangan. Ada yang mau ibarat kakak, silakan di belakang. Tepuk tangan buat para cowok-cowok yang tentunya. Istimewa ini ya. Oke. Perkenalkan nama saya Gigi. Iya. Saya ingin tanyakan itu berapa rutin kita harus mengkonsumsi jamu. Soalnya kan saya pernah dengar itu apapun yang dikonsumsi terlalu berlebihan itu ada jarak-jarak tertentu atau itu sebenarnya berapa kali? Nggih, siap. Oke, baik ya. Terima kasih kembali kakak. Luar biasa. Oke, jadi konsumsi jamu sama dengan kita minum teh. Jadi tidak ada batasan. Seperti saya contohkan tadi, Bapak Jokowi setelah lulus kuliah dia sudah konsumsi ini rutin 20 tahun. Jadi memang ada anggapan bahwa minum jamu nanti ngerusak ginjal itu keliru karena kita ngolahnya yang keliru. Proses pengolahan yang keliru ya Pak ya. Pengolahannya yang keliru, apalagi dicampur dengan obat-obat kimia itu kurang bagus. Jadi minum jamu tidak ada batasan. Jadi tidak ada batasan orang minum jamu itu asalkan dengan cara yang benar kita rawat. Terus untuk aturannya sama dengan minum teh pagi dan sore. Jadi tidak ada masalah. Bahkan tradisi minum jamu semakin berkurang pada anak-anak muda, pada generasi kita, maka tingkat imun dan keanekaragaman penyakit akan muncul. Jadi grafik orang dalam usia hidup seseorang aja sangat berpengaruh. Orang-orang yang suka jamu ada yang umur 100, 110, bahkan 150. Orang yang tidak mengenal jamu umur 60 seperti orang umur 100 ya. Betul, jalannya pelan. Karena apa? Suplemen dalam ketubuh kita tercukupi dengan jamu. Jadi tidak usah khawatir, minum jamu terus saja, maka jenengan akan mendapatkan tubuh yang sehat. Dan mendapatkan satu prestasi luar biasa dalam hidup kita. Betul sekali. Umur 43 masih kayak ABG 17 tahun. Jadi saya pernah dapat ilmu dari seorang ibu, umurnya hampir 70 tahun, tetapi usianya seperti orang 50 tahun. Saya tanya, kenapa kok? Saya rajin konsumsi kunyit asam. Apa efek dari tulang saya kuat, kulit saya tidak keriput, saya bekerja tidak lelah, makan enak, tidur enak. Di samping itu,
situasi secara psikis juga mendukung. Oke, luar biasa sekali ya. Iya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih akan membahas tema kita yang ketiga atau resep kita yang ketiga. Karena di sini saya lihat juga ada cabai Jawanya. Iya. Wah, ini luar biasa sekali ya, terutama untuk kaum pria. Kayaknya ramuan yang ketiga ini akan lebih bermanfaat Lebih ya Pak ya. bermanfaat lagi. Nah, tapi jangan kemana-mana karena saya akan kembali selepas beberapa pariwara berikut ini. Ya. Toga masih menemani kita di hari ini pemirsa, dan kita masih ada di Kebun Toga Wahyu Alam, Kelurahan Banaran, Kota Kediri. Dan juga kita masih ditemani adik-adik yang istimewa dari mana? Kami dari kelompok 27 KKN UNP Kediri. Luar biasa. Wah, semangatnya udah muncul Iya. Pak. Soalnya mau closing. Iya, berbau jamu mulai Iya, tertarik sudah ya. iya, terkena aroma Iya, jamu, jadi jamunya. semangatnya udah muncul Iya. lagi. Oke, nanti masih kita buka untuk sesi jawab buat adik-adik. Jadi Iya. yang mau bertanya silahkan ya. Dan nanti juga disiapkan, saya butuh 3 orang untuk nyicip langsung nanti ya Pak Wahyu Iya, ya. siap. Hasil racikan kita hari ini. Iya. Nah, oke, resep kita yang ketiga Iya. seperti tadi saya sebutkan. Jadi ada istilahnya awak meriang. Kalau orang meriang itu bagaimana ya, rasanya kena air, rasanya tidak enak. Iya, betul. Berjalan tidak enak, makan tidak enak. Salah satu agar meriang dalam tubuh kita hilang, kita pakai jamu cabai buyang. Cabai buyang. Awak meriang iso Hilang. hilang. Bukan berarti kurang kasih sayang ya. Jadi awak meriang iso hilang. Jadi cabai buyang berarti bahannya dari cabai jamu ya. Cabai jamu daunnya seperti ini, daun sirih ya. Iya, seperti Cabai daun sirih ya. jamu. Iya, jadi bukan cabai buat Bukan masak lah cabai ya. buat masak, cabai puyang. Jadi cabai jamu seperti ini kita bisa ambil kira-kira Berapa banyak Pak? untuk 2 liter air kira-kira 20 biji ya. 20 biji. Kita Kalau mungkin ada pertanyaan, Kak, ini Pak Wahyu, apakah cabai ini rasanya pedas? iya, pedas tapi tidak pedas secara rasa, tapi bersifat langsung ke badan, itu bersifat hangat. Jadi sebagai penghangat tubuh kita. Ini namanya cabai jamu, istilah kalau dalam anunya itu cabai jamu. Tapi kalau digigit memang ada pedes-pedesnya ya Pak ya? Pedesnya sedikit ya. Tuh, seingat saya pernah mencoba seperti Iya. itu. pemirsa. Jadi cabai jamu. Kalau yang udah matang pedesnya kerasa. Iya, ini masih belum terlalu. Kemudian kita ambil lempuyang. Iya. Lempuyang. Jadi jamu yang pokok cabai jamu dan lempuyang. Cabai jamunya untuk 2 liter air kita ambil seperempat ya. Seperempat kilo atau 250 gram. Dan memang harus ditumbuk agak keras karena ini lempuyang tuh lebih keras. Jadi kalau kita bandingkan dengan jahe hampir sama, tetapi tidak sama dalam baunya. Jadi baunya itu ada aromatik ya, wangi. Ada aromatik, tidak pedas seperti jahe. Kayaknya lebih banyak digunakan untuk masak juga ya? Iya, iya masak juga, ya siap. Untuk Nggih. Ntar sini coba. Iya siap. Oke, berapa banyak kita butuh lempuyang? Lempuyangnya kita ambil 250 gram. Lebih banyak berarti ya? Iya. Lebih Iya. lempuyang semuanya. Ya. Kemudian nanti untuk campurannya selain lempuyang kita ambil laos sedikit ya. Ada laos juga. Biar lebih tak kira ini kalau buat mau masak lodeh loh, Pak. Ternyata buat Ya, jamu juga yuk. juga jamu juga. Iya. Misalnya laosnya banyak, wah. Iya. Pak Wahyu tahu saya besok mau bikin sambal tumpang. Iya. Nanti laosnya bawa. Ini laosnya kita ambil secukupnya saja. Berapa banyak Pak Wahyu? Kira-kira 50 gram atau 100 gram. Oke, Nggak apa-apa. berarti 1 ruas sudah cukup Iya. ya. Ya, ini. Oke. Sisa-sisa Iya. puyang. Enak ini nanti cabai puyang. Kemudian untuk penutupnya kita campur jahe 1 rimpang. 1 rimpang jahe. Agar rasanya ada unsur sedikit pedasnya. Oke. Iya.
Ya komplit. Ini Ya. boleh dikonsumsi untuk remaja, orang juga tua, bisa. anak-anak bisa. Jadi kalau kita mengalami kondisi keletihan, jadi jangan biarkan keletihan itu, tapi harus kita atasi dengan mengkonsumsi cabai puyang. Cabai puyang. Cabai puyang kalau enaknya biasanya harus manis. Jadi nanti biar lebih manis kita ambil dua jahe ya. Biar kerasa sedapnya. Ini enak nanti. Iya. Paling tidak adik-adik semua nanti bisa, ternyata anggapan saya jamu nggak enak itu keliru. Jamu itu lebih enak daripada es teh. Betul sekali. Lebih enak daripada mie kue. Ya. Iya, betul. Mie kue. Iya. Sekali. Es krim lebih enak ini. Iya. Iya, betul sekali. Karena ini manfaatnya buat tubuh kita itu yang luar biasa ya, Pak Iya, ya. betul sekali. Jadi kalau mungkin mie kue atau apalah atau es krim dan lain sebagainya enak begitu kita makan, tapi imbasnya ke belakang kan nggak enak di tubuh ya, Pak. Iya, betul sekali. Tapi kalau jamu, wah, itu gergesi nanti selain gergesi badannya juga gergesi dompetnya juga. Oke, itu nih resepnya yang ketiga kita udah masukkan ke semuanya dan kita lakukan proses perebusan. Kita ulang lagi, mungkin pemirsa di rumah ada yang ingin bertanya, resepnya diulang lagi dong Pak, untuk bahan-bahannya boleh kita ulang dulu. Oke, yang pertama bahan yang kita butuhkan adalah cabai jamu. Kita jamu. bisa ambil 21 lembar atau lebih atau kurang tergantung kondisi. Kemudian lempuyangnya kita ambil 1/4 kilo. Kemudian laos 50 gram, jahe 50 gram. Kemudian gula aren. Terus kalau pengen lebih istilahnya berkualitas lebih bagus lagi, mungkin saya pedesnya kurang, kalau jahenya bisa kita tambahkan. Bisa jahe ditambah lagi. jahe. Kalau misalkan aku mau nambah untuk cabenya bisa ya Pak? Bisa, istilahnya berarti sesuai dengan kondisi Ya? seseorang. Oke, nah itu tadi ya. Jadi ada 5 bahan ya pemirsa ya yang kita gunakan untuk racikan di cabai puyang kali ini. Oke, sembari nunggu matang, ada yang mau ditanyakan adik-adik silakan. Iya, monggo. Boleh? Ya, silakan. Silakan, cewek-cewek. Ini ceweknya tadi pada tidur semua nih. Ada matanya? Ayo boleh berdiri, Ya, silakan berdiri kakak. Silakan berdiri, silakan. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Devi. Izin bertanya Pak. Iya. Kan sekarang ini banyak anak muda yang sudah kena penyakit asam lambung. Oh iya. Asam lambung apa asam urat? Lambung ya. Untuk jamunya itu resepnya apa? Tapi kan kita juga sebagai anak muda kadang kan bandel gitu loh. Iya. Kalau dikasih tahu jangan makan pedas, tapi malah sukanya sebelah. Iya. Jadi itu kalau tetap kita mengkonsumsi jamu, apakah itu juga ada efeknya? Iya. Oke, Siap. ya, Iya. terima kasih Iya. Mbak Dia. Iya. Oke, Iya. bandel ya, udah kemah, makannya mie instan, cabenya 10, pakai telur. Iya. Belum lagi nanti sebelah, belum lagi bakso, minumnya es jeruk, ya sudah. Riwayat nanti ya, Iya. gejala rumah sakit sudah manggil. Nah, ini gimana nih, kalau misalkan tetap bandel seperti itu Pak Wahyu, Iya. tapi juga minum jamu, ini ada efeknya nggak sih, berpengaruh nggak sih? Ya, jadi ada beberapa karakter orang terkena lambung ya. Lambung karena memang faktor gennya organ pencernaan lemah. Yang kedua karena kesalahan pola makan. Jadi selama kita memang itu sendiri berefek pada kondisi lambung kita tidak kuat. Kalau memang pedes ya pedesnya harus dikurangi. Kita harus mulai sadar bahwa antara keinginan dan kenyataan itu memang harus disinkronkan ya, jangan keinginannya tinggi tapi kenyataannya enggak bisa, tetap harus kita. Saya pengen makan di restoran terus tapi saya tidak punya duit. Jujur aja. Jujur aja. Dalam artian seperti itu, tetap kita harus mulai mengurangi makanan yang menimbulkan iritasi atau gangguan lambung. Kita mulai harus berani merubah apa yang harus kita makan, apa yang harus kita yang sesuai dengan kondisinya. Kemudian untuk penyakit lambung, istilahnya kondisi seperti itu, ya. Bisa kita atasi dengan salah satu resep yang umum kita pakai adalah tetap menggunakan temulawak dan kunyit ya. Dan kunyit ini aja saya kira kunyit dan temulawak seperti resep dari Pak Jokowi tadi menjadi minuman setiap hari juga sangat bagus. Tetapi itu sendiri bisa kita kita kombinasi dengan beberapa bahan. Kok saya sering mengalami kondisi
sakit lambung tapi kok sering masuk angin, kita bisa ambil beberapa resep daun yang saya kira nanti bisa kita wujudkan dalam satu ramuan, yaitu kita campur dengan daun pohon Sukarno atau daun mimba. Daun mimba ini satu bagian ini, temulawak satu bagian ini dicampur kunyit satu ini, untuk air kurang lebihnya 3 gelas. 3 gelas, tersisa 2 gelas, diminum pagi setengah gelas, sore setengah gelas, pagi setengah gelas, sore. Apa efek ramuan ini? Efek ramuan ini adalah bersifat mengobati asam lambung sekaligus mencegah masuk angin. Tetapi kalau masuk anginnya tidak, tapi saya sering mengalami kondisi ampek gitu ya, ampek apa istilahnya, sesak napas ataupun yang lain, kita bisa ambil daun sembung. Dari daun sembung bisa kita ambil untuk perpaduan ramuan tadi. Daun sembung bentuknya seperti ini ya, ini daun sembung. Jadi kita membawa, jadi temulawak dan daun sembung ini untuk asam lambung dan sesek. Ada lagi orang yang terkena asam lambung, badannya kurus, makan aras-arasen, tidur sulit, kita pakai ini aja ya, temulawak, daun adem ati, kemudian pegagan tadi ya, pegagan tadi, kemudian dicampur lagi dengan kunyit putih. Jadi efeknya ini untuk enak tidur, enak makan, menambah berat badan, dan mengobati lambung. Jadi seperti mbaknya tadi, berat badannya kurang, dengan konsumsi ini nanti makannya lebih banyak. Daun adem ati. Ya, gitu ya. Karena berat badannya kurang, kurusan tuh gemuk lah. Harus gemuk, harus banyak 20 tidur. kilo lah. Gitu seimbang nanti. Maksudnya nyimbangin saya gitu. Oke, sudah siap. Silakan 3 orang untuk maju ke depan. Sepertinya udah mulai mateng ya Pak Wali. Iya, siap. Kita tuang dulu nih. Iya. Oke, nah pemirsa, kita udah ada 3 adik kita dari UNP. Ya, hari ini akan nyicip dari ketiga resep kita. Yang pertama ada resepnya Pak Jokowi. Wah, silakan nyicip Mas, rasanya piye? Enak tau loh? Oh belum, belum diminum. Gimana? Enak, Pak. Enaknya gimana? Komen dong, enaknya gimana? Enaknya segar. Oh, segar. Segar. Padahal tadi nggak dikasih asamnya Pak? Enggak. Ya, bohong kalau segar. Iya. Gimana, mantap? Mantap. Berani habiskan? Berani. Oke, coba dihabisin. Iya, oke. Habis ini nanti, wah Mas, tadi kok kemarin ganteng ya. Kayak Pak Jokowi. Ya udah, oke, kita resep yang kedua. Resep yang kedua tadi lebih ke apa Pak? Lebih ke arah perawatan kecantikan agar nanti kulitnya lebih bersih lagi. Lebih bersih. Nah, kebetulan juga berjerawat ya. Nah, kulitnya berminyak berjerawat. Nah, ini bagus untuk pembersihan darah dari dalam ya Pak. Sekali. Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Dia pakai. Silakan diicip Mbak Dia. Iya. Oke. Gimana rasanya? Biasa-biasa, agak sengir gitu. Ada pahitnya. Ada pahitnya sedikit pahitnya karena ada sedikit. pegagannya. Ya, untuk radannya juga. Enak? Ya. Masih enak? Enak mana sama Mikiu? Berani habiskan? Enggak. Sedikit-sedikit nanti minumnya. Oke, baik ya. Yang berikutnya resep kita. Ini buat pria perkasa ini ya. Oke, kakak silakan diicip. Cabai puyangnya. Anunya diambil. Ya, kalau panas boleh pakai sendok. Panas sedikit aja, panas. Sedikit. Pedas? Ada pedasnya? Nggak terasa pedas ya, tapi enak. Iya. Oh, berarti dia termasuk yang jamu Pak ya? Oke, masih panas? Masih hangat. Berani habiskan? Ya. Oh, keren nih. Hangat ya. Karena resep ketiga yang baru matang ya, jadi masih panas gitu ya, tapi luar biasa kayak. Wah, kasih dong. Oke, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Pemirsa KS TV menarik sekali bukan tema kita hari ini karena kita kedatangan adik-adik yang luar biasa dan memang kita juga ingin mengedukasi kepada remaja generasi muda bahwasannya tanaman-tanaman toga atau tanaman obat itu memiliki manfaat yang luar biasa untuk menjaga kesehatan kita. Mulai dari kita dari remaja sampai kita juga beranjak nanti sudah menua ya Pak ya, luar biasa. Pak Wahyu, terima kasih banyak. Sama-sama. Luar biasa sekali. Saya bosan untuk memberikan ilmu yang terbaik
baik buat semua masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya, terutama untuk adik-adik dan juga generasi muda dimanapun Anda berada. Akhirnya saya Dewi Cia bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama tim redaksi Toga. Jangan lupa dapatkan sehat yang alami dengan Toga, tanaman obat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Ya, terima kasih.